Oke ya, untuk match perdana pada hari ini aku udah menyiapkan 4 match buat kalian ya. Dimana di sini keseluruhannya kita di Inggris, kita di Premier League ya. Dimana untuk match perdana pada hari ini kita awali di Manchester United bertemu Aston Villa. Seperti biasa kita awali dulu dengan melihat pasaran yang diberikan oleh si Bandot ya, dimana di sini untuk pasarannya ada 3/4, setengah, 1/4, 1/4. Ini 1/2, lek-lekan, dan 1/4. 1/4-nya ini bolak-balik ya. Oke, kita langsung ke over-undernya. Di sini untuk over-undernya 23/4, 3, 2/2, 3/4, 2/4, 3, ini 3/2 ya, 3/4 dan 2. Sedangkan untuk HDP-nya babak pertama di sini ada 1/4, setengah, lek-lekan, 3/4, ini 1/4 lagi, 1/4-nya bolak-balik, dan 1. Untuk over-undernya di babak pertama ada 1/4, 1, 1/2, 3/4, ini 1/3, dan setengah. Oke, kita langsung ke statistik kedua belah tim ya. Untuk pemain yang absen di laga ini di Manchester United ada cukup banyak ya, dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain. Ini tidak bisa diturunkan ya. Sedangkan 2 ini Miguel sama McTominay ini kemungkinan bisa masih dipertanyakan. Tapi aku berharap nanti untuk Miguel ya untuk tidak dimainkan ya. Ya seperti yang kita tahu gimana nasibnya jika Miguel dimainkan. Oke, kita lihat di sini untuk Aston Villa ada 2 dan 3 ini masih dipertanyakan masih bisa diturunkan atau tidak. Kita ke 5 laga terakhir kedua belah tim ya. Dimana di sini untuk 5 laga terakhir di kedua belah tim, MU berhasil menang 2 kali, imbang 2 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan untuk Aston Villa di sini baru trennya positif sekali ya. Dimana di sini di 5 match terakhir belum pernah kalah. Di sini berhasil menang 4 kali, imbang 1 kali. Sedangkan untuk head to head di kedua belah tim, dimana di sini MU berhasil menang 2 kali, Aston Villa 1 kali, dan 2 match sisa ini imbang ya, 2-2. Sebelum ke peringkat kita lihat dulu 5 match terakhir MU sebagai tuan rumah. Di sini cukup bagus ya, belum terkalahkan, baru imbang 2 kali dan menang 3 kali. Dan untuk 10 match terakhir untuk MU di sini juga belum pernah terkalahkan nih. Untuk 10 match terakhir MU sebagai tuan rumah. Sedangkan untuk Aston Villa di 5 match terakhir sebagai tim tamu. 10 coba. Untuk 10 match terakhir Aston Villa sebagai tim tamu di sini baru kalah 2 kali ya. Imbang 2 kali dan menang ini 6 kali. Oke, kita ke peringkat. Untuk peringkat sendiri di kedua belah tim, ternyata di sini cukup dekat ya. Dimana di sini untuk Manchester United ada di peringkat 4 dengan poin 60. Sedangkan untuk Aston Villa di sini ada di peringkat 6 ya dengan poin 54. Oke. Kita langsung ke prediksinya ya. Dilihat dari statistik tadi, yang mana di kedua belah tim itu sama-sama kuat ya. 5 match terakhir kedua belah tim MU juga belum terkalahkan di 10 match. Sedangkan Aston Villa juga di sini baru bagus-bagusnya ya, dimana di sini 10 match terakhir cuma kalah 2 kali. Sedangkan untuk head to headnya di sini juga mereka cukup imbang ya untuk head to head di kedua belah tim. Dimana di sini Aston Villa bisa menahan imbang 2 kali dan menang 1 kali ya. Jadi di match ini aku lebih menyarankan untuk tahan di Aston Villa sebesar 3/4. Karena di laga ini aku memprediksi skor itu imbang ya, 1-1. Jadi untuk over undernya di sini kita ambil under ya. Kita under 3/4. Karena seperti yang gue bilang, aku memprediksi laga ini 1-1. Oke, cukup itu aja. Kita lanjut ke match selanjutnya. Untuk match selanjutnya kita ke Fulham lawan Manchester City. Oke, untuk match selanjutnya di sini ada Fulham lawan Manchester City. Dan seperti biasa kita lihat untuk pasaran yang diberikan si Bandot ya. Di sini Bandot lebih mengunggulkan oleh Manchester City. Di mana di sini
memberikan pasaran HDP-nya ada 1/3/4, 2, 1/2, 2/4, 1/4, 2/2, 2/3/4 dan 1. Untuk overrunner-nya di sini ada 3/4, 3, 3/2, 2/3/4, 3/3/4, 2/2, 4 dan 2/4. Untuk babak pertama di sini ada 1/4, 1/2, 1/4, 1/4 lagi. Oh, yang 1/4-nya nggak ada, mini sorry. Dan 1/2. Untuk babak pertama overrunner-nya di sini ada 1/4, 1/2, 1, 1/3/4, 3/4 dan 2. Kita ke statistik. Untuk pemain yang absen di 5 match. Untuk pemain yang absen di match ini di Fulham ada 2 ya. Ada 2 dipertanyakan, sedangkan untuk Manchester City di sini cukup bagus. Ternyata cuma 2 aja yang absen ya. Jadi cukup fit ya untuk pemainnya. Sedangkan untuk 5 match terakhir Fulham ya, di sini berhasil menang 2 kali, kalah 3 kali. Sedangkan untuk Manchester City tidak perlu dipertanyakan karena dari 10 match terakhir di sini Manchester City tak terkalahkan. Sedangkan untuk head-to-head di kedua belah tim ternyata di sini lebih diunggulkan oleh Manchester City ya. Dimana di sini full win untuk Manchester City. Sedangkan untuk 5 match terakhir Fulham sebagai tuan rumah di sini berhasil menang 2 kali, kalah 2 kali dan imbang 1 kali. Sedangkan untuk Manchester City di sini untuk 5 match terakhir sebagai tim tamu. Kita lihat 10 aja ya. Untuk 10 match terakhir Manchester City sebagai tim tamu cuma kalah 2 kali. Cuma kalah 2 kali ya di sini Manchester City sebagai tim tamu. Dan menang dan imbangnya di sini 3 kali dan menang 5 kali. Oke, kita ke peringkat. Untuk peringkat sendiri di sini Manchester City ada di peringkat 2 dengan poin 73. Sedangkan untuk Fulham ada di peringkat 10 dengan poin 45. Oke, kita langsung ke prediksi. Dilihat dari statistik tadi di sini kita lebih menyarankan untuk mengepur Fulham 2. Dan overrunner-nya di sini kita ambil over ya. Kita ambil over 3. Karena di laga ini aku memprediksi skor itu 1-4 dimenangkan oleh Manchester City. Oke, kita lanjut ke prediksi selanjutnya ya. Untuk prediksi selanjutnya kita ada di Bournemouth melawan Leeds. Oke, untuk laga selanjutnya di sini ada di Bournemouth melawan Leeds ya. Pertama-tama kita lihat dulu pasaran yang diberikan oleh si Bandit ya. Di sini untuk HDP-nya ada lek-lekan 1/4, 1/4 lagi. Oh, ini bolak-balik ya 1/4-nya. Setengah, 3/4, 1 dan 1/4. Sedangkan untuk overrunner-nya di sini ada 2/3/4, 2/2, 3, 2/4, 3/4. Ini 3/2 dan 2. Untuk babak pertama di sini HDP-nya ada lek-lekan 1/4, 1/4 lagi. 1/4-nya bolak-balik dan 3/4. Untuk overrunner-nya di sini ada 1, 1/4, 3/4 dan 1/2. Oke, kita langsung ke statistik ya. Untuk pemain yang absen di laga ini di Bournemouth ada 3 dan 1 dipertanyakan. Dan untuk Leeds juga sama ya, ada 3 dan 1 dipertanyakan. Kita lanjut ke 5 match terakhir di kedua belah tim. Untuk 5 match terakhir di Bournemouth di sini berhasil menang 3 kali, kalah 2 kali. Sedangkan untuk Leeds di sini untuk 5 match terakhir baru menang 1 kali ya. Nah, kalah 3 kali dan imbang 1 kali. Sedangkan untuk head-to-head di kedua belah tim ternyata di sini lebih diunggulkan oleh Leeds ya. Dimana di sini Leeds berhasil menang 4 kali, Bournemouth cuma bisa menang 1 kali. Kita lihat untuk 5 match terakhir Bournemouth sebagai tuan rumah. Di sini Bournemouth sebagai tuan rumah cuma bisa menang 2 kali. Sedangkan Leeds di 5 match terakhir sebagai tim tamu di sini cuma bisa menang 1 kali. Oke, kita lanjut ke peringkat. Untuk peringkat sendiri di kedua belah tim, untuk Bournemouth ada di peringkat 14 dengan poin 36, sedangkan untuk Leeds di sini ada di peringkat 16 dengan poin 30. Oke, kita lanjut ke prediksi. Dilihat dari sini bukaannya adalah lek-lekan ya. Di sini aku lebih menyarankan untuk ambil di Bournemouth. Dimana di sini kita mengambil pur 1/4. Oh sorry, kita ambil lek-lekan aja ya. Kita ambil lek-lekan atau tahan 1/4. Tapi kalau aku lek-lekan. Sedangkan untuk
over-undernya di sini kita ambil over ya, kita ambil over 2/4 karena di laga ini aku memprediksi skor itu adalah 2-1 dimenangkan oleh Bournemouth. Oke, cukup itu aja, kita lanjut ke match terakhir pada hari ini. Untuk match terakhir di sini ada di Newcastle United bertemu Southampton. Pertama-tama kita lihat dulu untuk pasaran yang diberikan oleh si Bandot ya. Di sini ada 1/3/4, 1/2, 2, 2/4, 2/4, 1/4, 2/4, 1 dan di sini ada 2/2 dan 3/4. Untuk over-undernya di sini ada 2/3/4, 3, 2/2, 3/4, 2/4, 3/2, 2 dan 3/4. Kita lanjut ke head to head babak pertama. Di sini ada 3/4, setengah, 1/4, 1/4 dan 1/2. Untuk over undernya di sini ada 1/4, 1, 1/2. Ini 3/4, 1/3/4 dan setengah. Kita lanjut ke statistik. Untuk pemain yang absen di Newcastle di sini ada 3. Sedangkan untuk Southampton ada 2 dan 3 ini dipertanyakan nanti bisa diturunkan atau tidak. Kita ke 5 match terakhir di kedua belah tim. Untuk 5 match terakhir di sini Newcastle baru kalah 1 kali ya. Menang 4 kali, sedangkan untuk Southampton di sini untuk 5 match terakhir belum pernah menang ya melawan tim-tim besar. Untuk 10 match terakhir di sini Southampton cuma bisa menang 1 kali melawan Leicester. Oke, kita lanjut ke 5 match terakhir sedangkan untuk head to head kedua belah tim ternyata di sini lebih unggul oleh Newcastle ya. Di sini Newcastle berhasil menang 4 kali dan imbang 1 kali. Kita ke 5 match terakhir. Newcastle sebagai tim tuan rumah di sini berhasil menang 3 kali, kalah 1 kali dan imbang 1 kali. Sedangkan untuk Southampton di 5 match terakhir sebagai tim tamu. Di sini berhasil menang 2 kali, imbang 2 kali dan menang 1 kali. Kita ke peringkat. Dilihat di sini di peringkat di sini ada Newcastle ada di peringkat 3 dengan poin 62, sedangkan untuk Southampton ada di peringkat terakhir dengan poin 24. Oke, seperti yang dilihat gini. Oke, di sini aku lebih menyarankan untuk ambil Newcastle ya, dimana di sini kita mengepur Southampton 1/2. Sedangkan untuk over undernya di sini kita ambil over ya, kita ambil over 2/3/4 karena di laga ini aku memprediksi skor itu 3-1 dimenangkan oleh Newcastle. Oke, cukup itu aja, kita akhiri untuk prediksi hari ini. Semoga bermanfaat bagi arek-arek, jadikan referensi aja, dan di sini aku cuma memprediksi, dan bila ada kesalahan tutur kata aku minta maaf, dan bila ada kritik dan saran aku sangat berterima kasih. Cantumkan di kolom komentar ya. Oke, cukup itu aja. Sampai bertemu di video selanjutnya dari Open Parlay. Salam cuan.